Oke, mantap, luar biasa. Kita balik lagi di podcast Cogan Stock, dan kali ini ada lulusan terbaik STT Intim. Ngaco banget gue sumpah. Jumlah 3,7. Mantap, akhirnya gue bisa mengundang orang-orang berkualitas di podcast gue. Oh, Tuhan. Ada aja guys, jangan percaya Bang Rafko mah. Dia masih lebih pintar dari gue. Enggak lah, lu lah. Maksudnya secara IP kan orang mengukurnya dari mana ya? Dari nilai lah. Kayak gitu. Oke. Ya, Ananda Kezia Sebayang, bagaimana kabar hari ini di tengah COVID? Luar biasa, fantastis, yes ya. Masih senantiasa dengan hal itu. Puji Tuhan, meskipun di tengah COVID masih ada pelayanan yang bisa dilayankan. Oke. Jadi ya so far so good Bang. So far so good. Ananda, gue sedikit kepo sama lu gitu, karena kita kenal cuman by medsos lah ya, cuman by WA. Kita kenal Instagram ya. Instagram. Okay. Iya. Tapi sebetulnya gini, ada yang mau gue tanyakan sama lu. Lu kan ngambil teologi nih, kenapa lu mau ngambil teologi seperti itu? Motivasi lu apa? Mau jadi pendeta kah? Atau mau jadi sesuatu yang apa gitu? Karena prospek teologi kan paling cuma jadi pendeta kayak gitu. Iya. Jadi apa ya, kalau ditanya aku kenapa mau masuk teologi, ya jawabannya karena panggilan, benar-benar truly panggilan Bang. Jadi kadang-kadang ini kan yang selalu jadi kayak sebuah candaan di kalangan mahasiswa teologi. Kalau dikatakan sebuah panggilan tuh kadang-kadang orang kayak merasa, siapa yang manggil? Okay. Lu dipanggilnya gimana? Yang kayak gitu kan. Tapi aku tuh ada sebuah pengalaman sampai aku tuh milih masuk teologi gitu. Jadi ada satu waktu setelah aku lulus SMA, kan aku SMK tuh dulu. Jadi tuh mama dan papa tuh maunya aku ya berkecimpung di dunia perhotelan, sama halnya seperti jurusan yang aku ambil, dan mama papaku juga orang perhotelan. Jadi dia maunya aku tuh ngikut dia, dan aku tuh setujunya karena ya aku masuk SMK perhotelan. Jadi aku tidak mengabaikan apa yang mama papaku mau. Tapi in the other side, setelah aku lulus sekolah, aku tuh ikut ibadah pemuda nih, Nah, pada saat itu khotbahnya berkaitan dengan panggilan pelayanan. Nah, setelah aku ikutin itu, aku tuh kayak merasa aku kayaknya harus sekolah pendeta deh, gitu. Nah, jadi aku pulang ibadah itu, aku langsung sampaikan ke mama papaku, bilang, "Pa, aku tuh mau sekolah pendeta." Dan untuk sampai masuk teologi tuh Bang, gak gampang. Maksudnya, karena mama papaku tuh nggak percaya aku mau jadi anak teologi dengan tampilannya seperti ini, dengan kelakuan yang kayak gini kan. Jadi mama papaku tuh agak, "Kak, jadi pendeta itu bukan bercandaan loh. Kau tuh mau melayani Tuhan, kau tuh akan melayani jemaat dan segala macamnya." Mamaku tuh sampai berdoa bertelut, yang literally puasa, yang kayak gitu, supaya benar-benar mendoakan aku ini. Iya, ini benar nggak sih ini anak, atau karena ini anak nggak mau nyoba masuk PTN atau segala macamnya gitu. Jadi mamaku kemudian nelpon rektor STT Intim pada saat itu, Pak Pendeta Nitis. Dan ya sudah, mama tuh langsung, ya kalau kau memang mau jadi pendeta, kalau itu panggilanmu, ya mama sama papa bisa apa? Mama sama papa tuh cuman bisa dukung kau gitu ya. Ya udah, akhirnya aku menjalani masa studi di STT Intim Makassar. Kenapa nggak STT Jakarta? Kan kau tinggal di kau tinggal di Bogor kan? Aku lahir besar Makassar dong. Aku kan baru 4 bulan di Jakarta ini. Oh, kau lahir besar. Oh, I see. Ya, kau lahir besar di Makassar ya? Ya, tapi kalau suku kan ya suku Karo. Kenapa nggak STT Jakarta? Kau pada saat itu tahukah STT Jakarta?
Yang ada di pikiranku pada saat itu, yang sekolah teologi yang aku tahu cuma 2. STT Intim dan UKSW. Astaga. Itu yang aku tahu. Ini jujur-jujuran aja nih. Jadi pas masuk STT Intim tuh baru aku tahu, oh ternyata ada STT Jakarta, ada UKDW juga. Tapi yang waktu awal aku tuh 2 doang pilihannya, STT Intim sama UKSW. Cuman mamaku tuh nggak ngizinin aku untuk merantau. Seperti itu, makanya ya jatuhlah kepada STT Intim. Dan berhubung juga pada saat itu rektornya tuh dekat sama mama. Jadi ya seperti itu. Wow, ini menarik. Tapi gini, dirimu mahasiswa teologi yang kemudian juga sudah lulus. Ini sekarang bukan lagi mahasiswa tapi teolog seperti itu. Karena sudah ada gelar STH-nya, betul dong? Iya. Betul dong. Kata orang adalah belajar teologi itu belajar Alkitab doang. Gimana? Apakah hanya Alkitab doang yang dipelajari atau gimana nih? Yang baru lulus kalau Bang Rafko pasti tahu benar lah ya, kita tuh belajar apa di teologi. Aduh, banyak juga yang berkembang di TikTok itu. Teman-teman yang kalian harus tahu di teologi tuh, kita nggak ngomong cuman soal Alkitab aja, teman-teman. Semua. Jadi kalau kalian mengatakan kalau kita cuman ngomong soal Alkitab, itu sangat tidak benar. Karena dari segi Alkitab aja kita harus membedah dari bahasa aslinya, Ibrani dan Yunani, dan itu bukan hal yang mudah untuk dilewati. Apalagi di STT Intim. Ketika kita berhubungan dengan bahasa asing, maksudnya Ibrani dan Yunani, itu adalah hal yang sangat sulit. Karena itu kan baru bagi kita. Selain itu, kita juga harus mempelajari filsafat. Mungkin Bang Rafko lebih jago lah di filsafat kan. Karena STFT itu kan. Terus kita mempelajari tentang sikap manusia. Jadi kita tuh kayak belajar ilmu psikologi juga, kita belajar ilmu konseling juga, kita belajar pokoknya kita tuh belajar banyak hal dari teologi. Kita belajar tentang agama-agama lain. Jadi kita nggak fokus cuma sama Alkitab aja. Makanya ketika ada orang mengatakan teologi tuh enak banget ya, cuma belajar Alkitab, aduh coba sini dekat-dekat supaya kamu lihat bagaimana enaknya belajar teologi gitu. Kalian harus mengeluarkan banyak banyak uang untuk beli buku. Kalian harus banyak membaca, menghabiskan waktu berjam-jam di depan buku dan di depan jurnal. Betul. Itu aja aku harus minta tolong sama Bang Rafko untuk membantu aku di deskripsiku. Ampun. Jadi teman-teman, aku ini bicara sama orang hebat STFT Jakarta nih. Bagus. Aku tuh it's an honor banget tuh ngomong sama Bang Rafko ya. Terlalu berlebihan kau. Enggak berlebihan cuy, sumpah. Oke, apa yang kau maksudnya yang dirimu rasa ketika kemudian masuk teologi dan ekspektasinya adalah gue pengen belajar jadi pendeta nih, Alkitab doang kan otomatis berpikir ketika itu kan. Tapi ketika masuk ada filsafat yang tadi kamu bilang, ada psikologi. Ini jadi mau jadi pendeta kok gini banget sih gitu ya. Bener. Exactly Bang Rafko, exactly. Aku tuh waktu semester awal, semester 1 dan 2 itu betul-betul belajar beradaptasi sampai aku tuh turun 10 kilo guys, sumpah. Astaga. 10 kilo cuy. Gila, bayangin aja. Karena semester awal tuh kita kan ya belajar semuanya, dasar-dasarnya gitu. Dan dihantui dengan ketika kamu nggak lulus di mata kuliah ini, ya kamu harus mengulang lagi dan tidak bisa melanjutkan dan tidak bisa cepat selesai. Jadi itu akhirnya membuat kita harus bisa. Pokoknya harus bisa. Kita nggak boleh kendor, kita harus berusaha untuk lulus di mata kuliah matrikulasi ini supaya kita nggak mengulang dan kita bisa lanjut di semester berikutnya. Misalnya kayak bahasa Ibrani. Ketika kita tidak lulus di bahasa Ibrani, kita tidak akan bisa menawar mata kuliah yang berbau-bau perjanjian lama. Ketika kita tidak lulus bahasa Yunani, tidak bisa melaju ke perjanjian baru. Jadi sangat sulit. Dan aku tuh sempat pikir, oh ternyata jadi pendeta tuh nggak gampang, benar-benar nggak gampang. Jadi ketika teman-teman ada yang memandang sebelah mata sekolah teologi itu sebagai tempat pelarian, aduh pikir-pikir Jo mau jadikan teologi itu sebagai pelarian. Betul. Ini menarik sih. Wow, ini menarik. Lalu kemudian semester awal kan kamu bilang bahwa sempat bingung, sempat kaget, ada perasaan
kayaknya gue keluar aja deh, nggak kuat gitu. Ada nggak sih perasaan gitu? Kalau itu tuh kayak bercanda-bercanda doang sama teman-teman angkatan, Bang. Kayak kayaknya kita salah ambil jurusan deh. Kayaknya kita udah harus rehat aja deh. Kita nggak usah jadi pendeta aja, gini banget jadi pendeta. Dan satu lagi, biaya kuliah STT tuh nggak murah. Betul. Kan? Betul. Jadi itu yang makin, aduh gila nih, kalau gue nggak lulus di mata kuliah ini, berikutnya gue harus bayar lebih lagi gitu kan, dan harus menambah masa studi. Jadi kalau untuk quiet, kalau harus untuk menyerah enggak, Bang. Kalau menyerah enggak, cuman kayak kalau kita kayak selingi bercanda, ini kita salah jurusan nih. Kayaknya kan sering tuh mahasiswa, meskipun bukan anak teologi, kayaknya sering itu kayak, aduh kita kayaknya salah jurusan nih, aduh banyak banget tugasnya, aduh jurnalnya bahasa Inggris kiri kanan, ya udah. Jadi kalau untuk menyerah sih, aku puji Tuhannya sampai sekarang ya puji Tuhan kan selesai. Di tengah jalan aku nggak menyerah, karena aku tuh ingat itu loh, kayak aduh nggak gampang masuk teologi. Betul, sepakat. So far terus habis itu kita menyerah cuman karena tugas banyak ya, di mana-mana kalau anak kuliah kan tugas banyak. Pasti. Tinggal kita nggak boleh menyerah. Iya betul. Yang mengatur waktunya seperti apa. Dan ini menjadi hal menarik. Kamu juga aktif dalam organisasi luar kampus seperti GMKI ya? Yes. Ya. Itu ngatur waktunya gimana? Karena nggak tahu ya, mungkin ini analisisku aja, karena banyak orang teologi yang kemudian tidak mau masuk organisasi ekstra kampus atau di luar kampus, kuliah pulang misalnya. Iya nggak sih? Kamu juga mengamati itu nggak sih? Iya, benar. Tapi puji Tuhannya di kampus di STT Intim itu, Bang, kayak kita kan emang dari awal tuh kita dikader untuk masuk di dalam organisasi kampus. Jadi ya ada organisasi persekutuan mahasiswa namanya. Kalau nanti teman-teman yang anak STT Intim nonton ini, mereka tuh jauh lebih tahu. Persekutuan mahasiswa itu ada angkatan dan ada utusan. Angkatan ada programnya sendiri, utusan ada programnya sendiri. Dan omong kosong kalau aku bilang aku bisa membagi waktu dengan baik. Tidak, tentu saja tidak. Dan itu berdampak, betul-betul berdampak sama perkuliahanku. Dan akhirnya di tengah jalan aku tuh sempat trouble sama persekutuan organisasi dalam kampus, karena mamaku tuh nggak merestui. Teman-temanku tuh udah pada tahu hal ini, jadi mamaku kader GMKI. Iya. Jadi mamaku tuh lebih mau kayak, ya udah kau aktifnya di satu organisasi aja gitu, maksudnya secara aktif gitu. Jadi ya mamaku let me in GMKI doang. Jadi ketika dikatakan, mungkin teman-temanku tuh pada bilang gini ya, kau tuh sebenarnya gimana sih Nenda? Kok lebih aktif di luar daripada di kampus sendiri gitu. Karena setelah semester 5 itu, Bang, bener-bener aku tuh timbul tenggelam di persekutuan mahasiswa. Jadi tuh aku udah sampai dapat SP berkali-kali karena nggak ikut kegiatan. Dan itu bukan karena aku nggak mau, tapi itu karena mamaku yang nggak izinin gitu. Tapi setelah masuk di semester akhir, mamaku tuh baru, ya udahlah, gimana lagi, tapi ya udah semester akhir juga, gimana lagi mau memperbaiki semua. Iya, mau memperbaiki. Jadi makanya aku tuh lebih ke GMKI. Tapi aku mendapatkan banyak pelajaran di kedua organisasi ini, nggak cuma dari GMKI doang. Tapi gini sih maksudnya, kadang yang kulihat adalah mahasiswa teologi ini tidak berani untuk coba menguji pemahaman mereka di organisasi luar kampus. Itu yang aku kritik. Maksudnya ya, pembangunan jemaat, penataan gereja misalnya, butuh orang-orang ekonomi, butuh orang-orang desain, dan di GMKI menjadi wadah untuk kita bisa bertukar pikiran soal itu kan, gitu loh. Betul. Dan orang nggak tahu ya, orang teologi menganggap GMKI ini terlalu politik. Sebenarnya tergantung kita menempatkannya gimana, iya nggak sih? Bener. Kan aku udah sering ngomong sama Bang Rapko kan tentang GMKI, jadi Bang Rapko tahu lah pandangan aku tentang GMKI gimana. Ya kan? Makanya kayak... Jadi menurut aku, kalau aku pribadi sih ya, GMKI itu ladangnya kita mencari pengetahuan gak sih, Bang? Sumpah, aku tuh seneng banget gitu ketika aku dipanggil jadi pelayan firman, misalnya di komisariat lain, ketika aku menjadi pelayan firman atau menjadi pemateri, itu kan suatu advantage yang kita bisa ambil. Betul. Kita nggak bergaul di anak teologi aja, tapi kita bergaul di anak ekonomi, anak kedokteran, anak hukum. Jadi kita tuh bisa berbagi ilmu dan pengetahuan gitu. Kan
kita juga bidang pelayanan kita kan nggak melulu di gereja ya kan. Betul, kita juga kan harus turun ke masyarakat. Betul, jadi ketika kita nggak tahu soal masyarakat ya gimana dong gitu. Iya, jadi kita nggak boleh, ya untuk anak-anak teologi sih seharusnya kalian kita sebagai anak teologi itu kita nggak boleh takut ya. Betul. Menurut aku kita nggak boleh takut untuk terjun di dalam dunia organisasi luar yang nggak, maksudnya yang nggak terkait dengan agama aja, tetapi kita juga ya harus ada di lingkungan selain teologi, selain gereja, selain agama. Betul. Karena kita itu dibutuhkan bukan di gereja aja, kita dibutuhkan juga di masyarakat. Nah, seperti itu. Makanya. Itu dia makanya. Kadang orang mengatakan bahwa ngapain masuk GMKI, Aco, ini terlalu politik. Ya tergantung kita mau menempatkan diri kita gimana. Kalau kita terbawa arus, ya kita akan mengikuti dengan politik praktis. Tapi kalau kita tetap idealis dan realistis terhadap apa yang terjadi, ya kita akan bisa menyesuaikan seperti itu. Kayak gue juga gue aktif di GMKI, aktif sebagai anggota, tapi gue juga aktif nulis, ngasih kajian. Gue tahu menempatkan posisi gue di mana gitu loh. Benar. Tapi gue nggak pernah ikut demo sama sekali. Gue nggak pernah ikut demo untuk yang turun ke jalan. Gue bilang maaf aja, gue bukan di situ passion gue gitu loh. Oh ya udah, dan mereka nggak pernah maksa untuk lo harus ke jalan gitu loh. Benar. Kita nggak pernah dipaksa ikut demo nggak sih? Itu kan demo tergantung kita lagi. Iya makanya. Kalau kamu mau demo ya demo. Selama yang kamu demoin itu ya sesuai dengan apa yang kamu kritik, kamu harus ngaji dulu apa yang kamu mau demoin gitu. Makanya kayak orang teologi ini terlalu suci menurut gue. Nggak mau tersuci. Enggak juga lah. Mahasiswa teologi itu mahasiswa biasa juga. Cuman kita bedanya terlalu rohani mahasiswa teologi, nggak mau berbaur sama yang duniawi. Aduh. Nggak semua anak teologi, semua. tapi mungkin cuma 90%. Cuma 90%. Nggak 90% juga lah. Nggak 90% juga guys. Oke. Ini menarik. Ananda. Lalu kemudian kamu sekarang sudah lulus dan sekarang kamu lagi pelayanan di salah satu gereja di Jakarta seperti itu. Gimana tantangan pelayanan dalam pandemi seperti ini? Sulitkah sebagai orang yang aktif dalam pelayanan gereja seperti itu? Iya. Kalau bicara sulit banget sih Bangko, sumpah. Teman-teman dan Bang Rapko harus tahu kalau aku tuh berharap setelah tahun kemarin aku lulus itu aku bisa langsung ngelamar Vikaris nih. Di mana? Makanya Vikaris di mana? GPIB dong. Mantap. Lu juga GPIB kan Bang? Lu kok gitu Bang? Kita GPIB. Kita GPIB. Jadi aku tuh nyelesain studi, kayak istilah aku berburu dengan segala sesuatu supaya aku bisa cepat selesai. Itu karena aku pikir 2020 will be my best year gitu. Will be my best year dalam artian ya aku akan masuk ke dunia pelayanan yang sebenarnya. Aku masuk ke dalam tahapan di mana aku akan dibentuk sebagai calon hamba Tuhan. Tapi ya ketika pandemi melanda ya sudah, kita harus sabar-sabar karena segala sesuatu menurun, kualitas ekonomi menurun, jadi ya kita harus bisa mengerti dan memahami hal itu. Jadi sambil menunggu kemarin aku tuh sempat ini kayaknya udah gereja ketiga aku deh aku magang, istilahnya magang. Kadang-kadang tuh orang bilang kok magang lagi kan udah selesai. Nah, jadi kayak aku tuh bingung ya mau bilang aku nih apa ya. Tapi aku tuh menempatkan diriku sebagai tenaga magang karena yang aku pahami ketika aku menjadi tenaga magang ya aku membantu pelayanan di gereja tersebut. Jadi kalau tantangan pelayanannya lebih ke itu sih Bang, lebih ke susahnya kita menjangkau jemaat. Kita kayak akhirnya kayak apalagi kalau aku nih masuk ke lingkungan baru, aku agak lebih susah kenal jemaat karena kita nggak ketemu secara langsung. Kita taunya cuman ya lewat Zoom doang. Ini yang gitu. Apalagi ditambah sekarang gereja harus tutup lagi karena PPKM kan. Jadi ya padahal itu kemarin udah sempat buka tutup lagi. Jadi kayak ya sudah memang begitu. Oke, ini menarik. Kenapa ya? Maksudnya nggak dibuka pendaftaran pendeta, sementara pendeta yang emeritus kan juga pasti setiap tahun ada kan? Butuh regenerasi nggak sih?
Apa ditunda gitu? Gimana ini? Cuman nggak tahu, kasihan jadinya orang-orang yang memang pengen punya impian agar lebih cepat tercapai, tapi kemudian dihalang dengan mekanisme. Nggak tahu ya, ada orang yang bilang sabarlah, ini kan rencana Tuhan. Ya nggak juga, itu keputusan dari atas gitu loh. Tuhan bakal mengizinkan itu terjadi kalau keputusan dari atas juga terjadi. Tinggal gimana itu doang kan. Gitu. Iya. Aku sih nggak tahu ya Bang, jelasnya kenapa Vikaris nggak dibuka, tapi ya kita kan cuman kita maksudnya kita agak sedih juga gitu loh. Kenapa pendaftaran Vikaris nggak dibuka 2 tahun loh? 2020, 2021 nggak dibuka. 2021. Gitu. Benar. Dan masih Bang Rapko nih udah menuju Vikaris juga kan Bang? Kita ketemu kan tahun depan Bang ya? Nggak tahu gue. Doakan lah. Kita kan saling mendoakan. Ya kalau memang Tuhan menempatkan gue di GPIB dan GPIB masih butuh orang-orang kayak gue, ya silahkan gitu. Gue akan masuk. Tapi gue rasa masih gini loh, banyak banget loh mahasiswa teologi yang pengen jadi pendeta. Gue kayak ya udahlah ya gitu loh. Kasih buat mereka yang memang benar-benar mencintai, menyayangi GPIB setulus hati seperti. Kalau gue kan tukang kritik, kalau gue kan tukang banyak ngoceh, jadi ya udahlah ya gitu. Gue ngalah kok untuk itu, gue udah accept, gue udah menerima dengan apa yang terjadi juga gitu. Tapi tanpa kritik kita nggak bisa berhasil loh Bang. Jadi ya GPIB juga butuh orang seperti Abang. Menurut aku nih ya. Menurut aku nih kayak mungkin teman-teman tuh kayak mungkin yang ada kayak berpikiran kayak Bang Rapko gitu yang kayak aku tuh tukang kritik, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, bidangku tuh nggak cocok di pelayanan, bidangku tuh nggak cocok jadi pendeta. Tapi apakah kalian pernah imagine ketika seorang tukang kritik itu nggak ada di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu pelayanan, itu kan bakal jadi hambar gitu. Nggak ada yang, ya pelayanan akhirnya berjalan begitu-begitu saja. Tidak akan berkembang dan tidak akan maju. Kalau kita lihat Bang Rapko tuh, sampai yang kasus UI kemarin aja, dia lagi nunggu nunggu waktunya si kakak ketua BEM UI untuk diwawancarai. Tapi kayaknya lu susah deh Bang dapet, soalnya dia masih hype-hype-nya kan, jadi dia tuh susah dapet ininya. Biarin aja nanti lah. Makanya itu kayak, ya gue ngerasa diri gue nggak layak aja untuk dalam sistem, karena gue adalah tipikal orang ya gue ngomong apa adanya, gue ngomong to the point, gue ngomong belak-belakan, kritik yang menurut gue kurang baik ya gue kritik. Ya lu tahu metode gue kayak gimana lah kayak gitu. Iya benar. Gue takutnya nggak siap aja gitu loh untuk menerima kritik gue. Jadi gue justru guanya yang lebih belajar untuk ya udahlah, gue coba untuk melihat orang-orang yang gue takutnya nggak siap orang-orang bekerja sama dengan gue dalam sistem gereja seperti itu. Apalagi nanti takutnya heboh apa segala macam, gue di ini kan dibenci gitu kan, diboikot, repot juga. Nggak gitulah. Nggak gitu. Gue mendingan lebih ya udah belajar aja gitu. Tapi sampai saat ini masih kepengen jadi pendeta, nggak mau mengubah haluan. So far enggak sih Bang. Aku Kenapa? masih tetap di jalur itu karena ya emang seperti yang aku cerita di awal, karena aku memang merasa terpanggil. Jadi aku tuh merasa kayak aku tuh mencintai pelayanan gitu Bang. Kayak aku mencintai bagaimana aku memberikan firman kepada orang-orang, bagaimana ketika aku kayak waktu pengalaman praktek-praktek kemarin aku mengunjungi orang-orang, itu kayak ada pleasure gitu. Kayak aku ada kebahagiaan sendiri ketika aku berbincang dengan orang, ketika aku menguatkan seseorang. Tetapi kadang-kadang juga kan kita juga butuh penguatan nih. Betul. Jadi ini nih yang kayak sering dibilang teman-temanku nih ya. Itu yang kayak akhirnya sampai sekarang tuh aku masih berusaha untuk mengoreksi diriku, karena kayak teman-temanku tuh suka ngomong gini sama aku, kau tuh Nanda calon pendeta kok galau-galau. Ya dipikirnya calon pendeta tuh nggak bisa galau apa ya? Iya, makanya, kayak gitu. Yang kok. kayak Yesus aja nangis. Maksudnya ya itu maksudnya yang kayak kadang-kadang tuh orang-orang stereotipnya bahwa pendeta itu
kuat, strong gitu. Emang betul, memang kita sebagai pendeta dituntut untuk itu, karena kan kita akan burdennya kita tuh jemaat punya beban, kita akan jadi beban kita juga. Jadi kita memang harus kuat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa sedih, kita juga bisa galau, apalagi kita yang masih di usia muda ini gitu loh. Masih usia jatuh cinta, masih di usia yang masih bingung ini itu. Jadi kan kita kadang-kadang memang galau. Jadi untuk teman-teman ke depannya ya jangan pernah bilang gitu. Jangan sampai orang-orang tuh akhirnya berpikir, iya ya kok aku galau terus ya, atau aku nggak usah jadi pendeta aja deh, soalnya teman-temanku bilang kayaknya aku nggak cocok jadi pendeta yang kayak gitu. Jadi ya puji Tuhan sejauh ini aku kayak masih sering nanggepin itu kayak, ya udahlah, kan aku juga manusia cuy, masa iya gue nggak boleh galau sih, yang kayak gitu. Tetapi kan kita nggak bisa bilang kayak semua orang punya pemikiran yang sama-sama kayak aku gitu. Mungkin aja ada teman-teman di luar sana yang kayak, iya ya, kok aku galau mulu, kayaknya aku nggak cocok deh jadi pendeta, dan mereka akhirnya menyerah. Betul. Yang kayak gitu. Betul. Jadi jangan sampai apa yang kita keluarkan itu menjadi batu sandungan untuk program untuk karir orang lain. Betul. Seperti itu. Betul. Dan gini ya, kadang-kadang orang berpikir pendeta itu udah kayak sama kayak Tuhan, yang nggak bisa sedih, yang nggak bisa nangis, yang nggak bisa galau. Yesus nggak bisa marah. Iya, nggak bisa marah. Yesus aja marah kok ketika lu ngapain jualan di bait Allah, kan dia marah, dia lempar kunci. Ketika pohon ara nggak berbuah. Iya, Yesus aja nangis kok waktu dia kemudian berdoa di Taman Getsemani. Dia kan lagi galau itu posisinya. Aduh, gue pengen disalib nih, gimana? Gitu. Padahal Yesus itu orang dalamnya Tuhan loh, kan gitu. Bang Rapko sering bilangin gue gitu loh, teman-teman orang dalam katanya, aduh Tuhan. Aku masih jauh dari orang dalam. Yesus itu orang dalamnya Tuhan loh. Jadi dia sendiri aja masih galau, apalagi seorang pendeta yang harus dituntut dengan. Even gue kayak ngerasa pendeta itu kayak disuruh jadi robot yang kerja tanpa henti, sementara robot pun harus di-charge kan gitu. Jadi istirahat. Iya. Jangan seperti itulah, kasihan pendeta juga manusia gitu. Gitu ya. Kan gitu. Butuh kebahagiaan juga. Aduh. Betul. Setuju. Waduh. Tapi kau udah siap dengan itu semua, dengan pemahaman jemaat yang pendeta harus begini, kau udah siap untuk itu? Iya Bang, dari awal kita memilih untuk choose teologi, kita sepertinya sudah harus siap untuk melihat realita itu. Apalagi kan di semester 4, semester 5 tuh dikasih tahu tuh, pendeta tuh nggak seenak yang kalian kira. Pendeta tuh bukan cuman nge-speech doang di depan jemaat, enggak. Pendeta tuh akan menanggung beban jemaat. Ketika jemaat bermasalah, pendeta harus turun tangan. Ketika ada jemaat yang melakukan kesalahan dan berurusan dengan polisi, misalnya, pendeta itu harus ada di situ dan tidak boleh membela ketika dia memang salah. Tapi di sisi lain itu jemaatmu. Tapi kau harus tetap mengatakan apa yang benar kan. Jadi itu kan berat gitu. Jadi ketika kita memutuskan dan kita mengambil jalan untuk kita menjadi pendeta, ya ready should be ready gitu. Harus betul. Gitu. Betul. Dan nampaknya kayak penting nggak sih sebenarnya pendeta memperdalam ilmu yang lain, misalnya kayak ilmu hukum, kalau ada jemaat yang kemudian kasus soal tanah misalnya, ngerti soal hukum dikit-dikit, atau soal bertani ngerti dikit-dikit, cara mencangkul gimana, cara ngebibit gimana, perlu nggak sih sebenarnya menurutmu kalau seandainya itu dalam masyarakat desa ya seperti itu? Iya, menurut aku penting ya Bang, karena aku tuh kalau nggak salah kemarin, kalau bukan Pak John Simon, Pak Roberto Wage deh yang bilang ke kami kalau pendeta tuh kita nggak boleh fokus di satu ilmu aja. Nah, kita nggak boleh cuman fokus di satu terapan ilmu. Jadi kita tuh harus mempelajari, kita tuh harus baca koran, kita juga harus baca berita, kita harus baca semuanya. Supaya ketika ada jemaat yang bermasalah, kita tuh seenggaknya bisa tahu sedikit-sedikit gitu. Jangan kita menjadi pendeta yang apa-apa berdoa sama Tuhan. Apa-apa berdoa gitu loh. Kayak ini aku dapat menarik bahwa kemarin aku ikut kelas konseling. Dan
menurut Bapak ini, ketika kita datang konseling orang dan bawa-bawa Alkitab, itu kan bukan hal yang menenangkan bagi orang itu, apalagi ketika orang itu sudah mempertanyakan keberadaan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Jadi ketika kita datang konseling orang, jangan kita melihat semua itu memang above all kita harus kembali sama Tuhan. Betul. Karena memang kan ya semuanya kita above all kita harus kembali ke Tuhan. Tetapi kita harus mampu menempatkan posisi kita sebagai hamba Tuhan. Kan Tuhan juga beri kita hikmat gitu loh. Betul. Tuhan kasih kita hikmat untuk kita bisa membedakan, untuk kita bisa menelaah permasalahan jemaat kita di mana. Itulah pentingnya kalau kita kuliah tuh kuliah baik-baik. Gitu. Jangan kuliah kita sekedar kayak enggak Bang, ini sering terjadi yang kayak yang penting lulus, yang penting STH gitu. Betul. Tapi mereka tuh kayak apa sih ilmu ini? Jujur aku juga awalnya kayak gitu. Cuman aku akhirnya belakangan tuh menyadari kayak benar ya yang dikatain Bu ini, benar ya yang dikatakan Pak ini. Ternyata memang pendeta tuh nggak sesederhana itu. Justru pendeta itu adalah menurutku suatu pekerjaan yang kompleks karena memang nggak cuman sekedar speech, nggak sekedar berkhotbah, nggak sekedar berdoa, tetapi harus mampu menenangkan jemaat, mampu melerai jemaat di dalam setiap permasalahan, baik permasalahan keluarga, hukum dan segala macamnya. Betul. Seperti itu. Dan itu nggak gampang loh, maksudnya. Kalau kita nggak punya perspektif itu dari sejak kuliah, nggak membangun relasi sama katakanlah di luar kampus yang memang jurusan dengan kita akan kesulitan untuk belajar langsung di dalam tuh, karena kamu kan udah at least orang GMKI minimal kajian hukum politik udah sedikit-sedikit ngerti lah ya gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya orang yang tiba-tiba udah jadi pendeta langsung tahu realitas, ternyata ngomongin soal tanah, pengalihan tanah, gimana hukumnya, kan agak bingung. Kalau kita ber-GMKI, kita punya teman misalnya yang anak hukum, kita kan bisa telepon. Ini masalah tanah, pengalihan tanah, hukumnya gimana sih? Gimana? Itulah gunanya kita. Itulah pentingnya membangun relasi. Nah, itu dia. Itu yang nggak dilihat sama mahasiswa teologi loh. Kuliah nggak semua. Nggak semua, 90%. Seperti itu. Karena stigmanya adalah ketika kita masuk dalam organisasi luar kampus kayak GMKI, GMLI, dan segala macam, kita dihakimi, lu ngapain sih masuk organisasi politik? Ya tergantung kita mau menempatkannya di mana gitu loh. Nggak semua kegiatan GMKI bicara soal politik, nggak semua gitu loh. Gue bisa ke Italia karena GMKI, coy. Kan gitu. Aku bisa ke Manokwari karena GMKI. Iya, makanya. Jadi semua karena kayak kita terlalu menghakimi GM itu. Gue nggak ngerti dah. Orang teologi suka menghakimi juga sih, males sebenarnya. Enggak, ini yang perlu, ini pesan-pesanku. Kayak aku tuh speechless ketika waktu aku pelantikan, waktu aku jadi pengurus komisariat, ketua cabangku pada saat itu bilang begini, GMKI itu butuh teologi. Betul. GMKI itu butuh teologi, dan teologi juga butuh GMKI. Betul. Jadi kita saling membutuhkan, ya bersimbiosis mutualisme lah kita kan, saling menguntungkan. Betul. Jadi ketika ya GMKI punya bidang pelayanan, apalagi gereja, kan ada gereja tuh di dalamnya. Betul. Dan itu membutuhkan kita para teolog gitu. Iya, kita sebut diri kita para teolog karena kita kan sekolah teologi. Betul. Dan ketika kita juga membutuhkan GMKI itu ada bareng-bareng kita gitu. Misalnya kayak isu-isu gereja. Betul. Itu kan GMKI ada di situ. Betul. Jadi ketika kita mempersempit ruang lingkup kita harusnya berpikir lagi ke depan gimana ya. Betul. Kalau misalnya nggak ada lagi gerakan mahasiswa Kristen yang membantu kita. Maksudnya selain GMKI lah, apalah organisasi luar lagi yang mendukung kita sebagai teolog gitu. Kayak sempit cuy, dunia ini tuh nggak seluas itu. Jadi kita harus betul-betul bisa membangun relasi yang baik satu dengan yang lain. Jadi ketika ada kesempatan gunakanlah itu. Jangan kita cuman ya itu yang kayak abang bilang kayak GMK itu politik banget. Ya emang ada politiknya, benar. Iya dong, gerakan mahasiswa pasti bicara soal politik dong. Iya, gitu. Tapi kan di dalam situ ya misalnya aja nih ya yang waktu kongres kemarin.
soal tema subtema. Di situ kan butuh teolog. Iya, makanya. Untuk mengkaji, untuk menerbitkan tema subtema itu. Nggak mungkin anak hukum yang disuruh memilih tema subtema. Nggak mungkin anak hukum atau anak kedokteran yang disuruh menafsir. Jadi GMK itu butuh kita. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang mau masuk teologi atau ada teolog-teolog lain yang apalagi namanya berusaha untuk berkecimpung di dalam dunia GMKI, harusnya nggak takut sih. Iya, harusnya nggak takut karena kita tuh butuh dan mereka tuh membutuhkan kita juga. Jadi ketika populasi teolog udah kurang di GMKI mau kemana? Betul, gitu loh. Itu dia makanya. Maksudnya kayak jangan di dalam kampus dong, masa beraninya di kandang. Di luar kampus dong kita fight gitu kan, adu pemahaman. Iya ya. Kalau kamu misalnya gini, kalau kamu dapat pengalaman berkhotbah di komisariat seneng nggak? Pasti seneng dong, artinya seneng banget. Pemahamanmu kan diterima gitu loh, pemahamanmu ternyata diuji gitu loh. Iya, apalagi kalau dalam bentuk PA terus mereka semangat bertanya, di situ ada kayak wah mereka semangat nih mau tahu tentang firman Tuhan, berarti bagus gitu loh. Jadi kayak adalah itu aku seneng banget tuh kalau bawa firman di komisariat lain karena mereka tuh kayak mempercayakan itu kepada kita gitu loh sebagai teologi meskipun kita belum sarjana nih ya. Betul. Kita masih mahasiswa tapi dia tuh mempercayai kita gitu ketika kita membawakan firman, ketika kita membawakan PA dan pembinaan, mereka tuh percaya sama kita. Betul, gitu loh. Makanya itu dia. Dan ya itulah itu kritik keras gue sama anak-anak teologi yang kuliah pulang, kuliah kapel gereja, kuliah kapel gereja, perpus, bosen. Bang Rapko for apa PP? Aduh, janganlah, gila. Ini isi yang berat ini. Enggak. Harus tuh cuy. Aku tuh bakal dukung Bang Rapko sih untuk naik ke PP. Enggak. Di PP juga tuh, aduh, semoga ada PP yang nonton podcast ini ya. Aduh. Jadi di PP tuh butuh teologi juga, butuh teolog. Jadi ya. Enggak. Silahkanlah, lihatlah kami ini. Gue doang, janganlah. Bang Rapko for pengurus pusat. Asik. Ketua umum. Hey. Parah enggak. Itu hanya sedikit selingan aja. Ya. Kan, tapi nggak apa-apa cuy, kalau Bang Rapko mau pengurus pusat ya konsolidasinya mantap lah. Gimana mau pengurus pusat, cabang aja nggak dipilih, cabang aja nggak dilirik, gimana? Jadi ya mau gimana gitu loh. Aduh. Ampun. Tapi ampun. Jadi pendeta tuh kayak gimana ya? Menurutmu jadi pendeta itu bisa nggak sih kita adil seadil-adilnya sama jemaat? Misalnya gini, adil seadil-adilnya. Si A dikunjungin, si B nggak dikunjungin, baper, kan gitu. Sering terjadi seperti itu kan. Dan itu udah kamu pikirkan belum sampai sana gitu? Iya, pemikiran udah sampai sana, cuman belum sempat. Jadi kayak gini Bang, aku tuh punya pengalaman gini. Aku waktu praktek jemaat ya. Aku namanya praktek jemaat yang biasa di semester 6 itu. Iya, jadi kan aku tuh pada saat itu bertugas di Halmahera. Betul. Di Tobelo. Terus. Jadi aku tuh ketika perkunjungan aku berusaha semaksimal mungkin supaya aku tuh ngunjungin semua orang, semua rumah. Biar apa? Nggak ada kecemburuan sosial. Karena banyak tuh di zaman saat ini tuh kayak pendeta ini kunjunginnya cuma di jemaat yang kaya, yang rumahnya bagus. Tapi kemudian ketika dia dapat pelayanan di rumah-rumah kecil, gubuk-gubuk, itu kayak dia ngasih penatua atau ngasih diaken gitu. Jadi kayak itu kayak cerita-cerita yang mungkin sekedar lawakan tetapi deeply meaning Bang menurut aku. Karena kita tuh diutus bukan cuma untuk orang-orang kaya. Betul. Tapi realitasnya banyak yang terjadi seperti itu. Iya. Realitasnya terjadi seperti itu. Semoga di GPIB nggak ada, semoga. Kalau apalagi Anda yang jadi pendeta nanti di GPIB pasti juga harapan gua sih lu bisa jadi ketua umum sinode lah. Untuk
Oh Tuhan, Amin paling serius. Iyalah, haruslah. Ananda Kezia Sebayang, Ketua Umum GPIB. Waduh. Majelis Sinode, bantam kali, mantap lah. Kita doakan bersama ya. 10-15 tahun ke depan lah harapan gue lu jadi ketua lah. Atau ya minimal sekum lah gitu kan. Harus dong. Kayak gitu. Iya, ya, jadi kayak gitu Bang. Jadi banyak hal yang terjadi kayak gitu. Ketika kita perkunjungan tuh, beneran deh. Aku tuh kayak merasa kalau ketika aku perkunjungan dan melihat orang-orang tuh dengan excited menyediakan segala sesuatu, terus habis itu mereka menyampaikan pokok-pokok doanya seakan-akan, padahal posisinya di situ aku masih mahasiswa, semester 6. Iya. Mereka tuh kayak doakan begini. Berarti betul. Mereka membawa pergumulan mereka ke kita. Even kita belum pendeta pun mereka percaya sama kita untuk menyampaikan doa mereka, permohonan mereka gitu. Jadi berusahalah kita sebagai pendeta tuh memang dituntut untuk adil ya sih Bang. Emang gitu kan harusnya. Harus adil dalam segala laku kita. Kita berusaha, memang kita manusia pasti nggak bakal luput dari kesalahan. Tapi kita try our best gitu. Mencoba semaksimal mungkin melakukan apa yang baik, apa yang adil, supaya jemaat tuh merasa, wah ini pendeta memang pendeta, bukan pendeta yang sekedar mau datang untuk untuk melayankan firman aja, tetapi tidak berlaku adil yang kayak gitu. Seperti itu, Bang. Wow, ini menarik sih, karena itu juga jadi permasalahan juga jadinya. Kita nanti ada misalnya kayak rumahnya memang sulit banget dikunjungin dan memang transportasinya juga terbatas buat ke sana. Di sisi lain kita juga sebagai pendeta juga perlu mengutamakan keselamatan kita misalnya kan, seperti itu. Jadi ya itu agak-agak jadi pergumulan juga bagi seorang pendeta, karena kan bukan nggak mau mengunjungi, mau, hanya saja mungkin susah, angkot cuman sampai jam 3 sore misalnya, kayak gitu. Yeah. Itu sering terjadi di Pospelkes sih, kayak aku tuh dengar pendeta-pendeta yang senior menceritakan pengalaman mereka ketika mereka ada di Pospelkes, yang mereka harus berjalan kaki sekitar 8 jam untuk sampai di rumah jemaat. Cuman ya, Bang, ketika kita memilih untuk menjadi pendeta, kita harus siap menerima tantangan itu. Jadi jangan ketika kita sudah diutus, ketika kita sudah diurapi dan ditabiskan, kita kemudian mau mundur. Kalau memang mau mundur, kenapa nggak dari awal aja mundur gitu kan? Kan toh juga ketika kita pembekalan vikaris kan pasti disampaikan. Ini yang aku dapat dari kakak-kakak seniorku, kalau kayak kita pembekalan vikaris itu kita disampaikan bahwa realitas jemaat tuh yang begini. Kalian tuh nggak bakal enak-enak terus yang kayak gitu. Jadi ketika kita udah sampai di situ, kalau mau mundur sih menurut aku udah bukan jalurnya sih. Udah nggak perlu mundur lagi karena kalian udah sampai di titik itu. Sejauh itu kalau baru kalian mau merasa untuk mundur. Menurut aku tuh enggak. Ini menarik. Lalu kemudian masalah kita fair-fairan, jadi pendeta gajinya kecil. Kau siap nggak dengan itu? Ya, berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Jadi aku tuh sering bercanda tuh sama mama. Oh, pendeta gajinya kecil mah, gini. Ya udah, kok cari suami yang banyak gajinya gitu. Jadi saling melengkapi gitu kan. Betul. Setuju. Dan toh juga Bang, menurut aku tuh berkat tuh nggak selamanya bentuk uang nggak sih Bang? Ketika kita ini yang aku dapatkan dari sepanjang aku hidup 22 tahun nih. Berkat tuh nggak melulu asik. Berkat tuh nggak melulu soal duit. Betul. Jadi ketika orang baik, ketika orang memberikan kita tumpangan, memberikan kita makan, itu juga merupakan suatu berkat yang bahkan tidak bisa dinilai dengan uang sekalipun. Jadi ketika kita berbicara tentang salary, ketika kita berbicara tentang gaji, ya mungkin gaji pendeta tuh nggak seberapa, tapi rasa penghormatan orang akan kita, rasa ingin orang membantu kita itu besar. Jadi bersyukurlah di situ, di poin itu. Dan carilah pendamping hidup yang mungkin gajinya lebih besar dari kita supaya bisa membiayai. Kalau dapatnya sama-sama pendeta kan gajinya sama-sama kecil. Ya itu, kembali lagi.
berkat Tuhan tuh nggak semuanya dalam bentuk duit. Jadi meskipun ya nanti dapatnya, kalau misalnya nanti dapatnya jodoh pendeta, ya mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi aku pribadi nggak sih Bang, aku nggak mau sama pendeta sih. Kenapa? Enggak, maksudnya cukup apa, mudah-mudahan ini, aku kan selalu berdoa Tuhan memberikan seseorang yang baik buat aku. Tapi kalau misalnya dapat pendeta ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa nggak pendeta ya nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa. Jadi iya sih. Pertimbangannya problema untuk menikah dengan pendeta itu kan, misalnya utusan nih, kan itu sering-sering terjadi tuh, kayak di kampus tuh sering bahas, ya nanti kalau kamu nikah siapa yang ikut siapa siapa, itu kan berat tuh. Nggak mungkin salah satu kita meninggalkan sinode kita, dan nggak mungkin salah satu dari kita mengalah ketika passion kita sama-sama untuk melayani, dan kita harus mengalah untuk salah satu tinggal di rumah aja, menjadi pendeta yang kayak mendampingi suaminya gitu. Betul. Iya sih. Menurut aku gitu. Aku kena passionku pelayanan, jadi aku berpikir untuk tidak mengorbankan itu. Begitu. Aku nggak tahu rencana Tuhan ke depannya, tapi sejauh ini itu yang ada di pikiranku. Iya sih. Semoga nggak ada judging nih ya. Nanti kalau ada kakak-kakak yang nonton soal ini, aduh Tuhan. Soalnya nggak ada judging, itu menurut aku aja. Tapi ada juga beberapa pendeta yang nikah sama pendeta juga berhasil. Ada yang berhasil. Juga. Aku nggak tahu yang gagal ya. Aku lihatnya yang berhasil. Ada juga yang gagal. Ya, itu depends on them lah. Itu tergantung. Iya, itu kan kembali ke pribadi kita masing-masing lagi gimananya gitu. Ini menarik sih. Nanda, terakhir aku pengen bahas soal gereja di era pandemi seperti ini. Apa yang kemudian kamu bisa usulkan seperti itu, atau mungkin ada harapankah untuk kemudian buat gereja di kala pandemi? Of course, susah untuk kunjungan pasti, untuk pelayanan pasti. Apa yang bisa, atau mungkin apa harapanmu buat gereja yang saat ini memang semua terkenal seperti itu, susah buat beribadah seperti itu. Kamu sebagai pelayan seperti itu, sebagai orang dalam Tuhan. Iya, apa ya Bang? Kalau harapanku ya kita bijak-bijak lah melayani gitu. Maksudnya gini, ketika kita dikasih pelayanan, semungkin-mungkinnya di take it lah gitu. Kayak misalnya kedukaan itu kan paling nggak bisa dihindari itu. Betul. Jadi kecuali untuk misalnya di masa pandemi COVID gini kan, ketika misalnya ada keluarga yang meninggal karena COVID, ya kita kunjunginnya lewat Zoom. Gitu. Dan kita itu harus bijaksana, jangan kita menolak pelayanan itu loh, gitu. Karena kita takut ini itu gitu. Jadi kayak kita takut, tapi kita juga bijaksana. Kita juga harus berhikmat gitu. Jadi harapanku ya ketika kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk melayani, ya melayanilah sepenuh hati. Sama mau ada pandemi, nggak ada pandemi, ya harus tetap melayani sebagaimana mestinya seorang pendeta melayani jemaatnya, sebagaimana Yesus Kristus melayani para murid-muridnya. Meskipun Yesus tahu dia akan dihianati, tapi dia tetap melayani muridnya. Begitupun kita, meskipun kita tahu akan susah, tapi ya ketika kita memutuskan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan, don't give up. Berdoa gitu loh. Kembali ke situ, berdoa, minta kekuatan sama Tuhan. Ini menarik. Tadi kamu menyinggung soal meskipun Yesus tahu dia akan dikhianati murid-muridnya, dia tetap melayani. Pendeta juga bisa nggak gitu? Meskipun penatua ngomongin pendeta nih. Bang Rafgo, lu ya bener-bener. Parah sih. Iya, tapi itu sering terjadi loh. Sering terjadi kan? Iya dong. Gua ngomong begini bukan tanpa dasar loh. Benar. Itu sering terjadi teman-teman. Jadi ya kadang-kadang kita tuh dibicarain pengurus PLK, atau kita dibicarain oleh majelis. Ini pendeta kok nggak berwibawa, ini kok nggak pendeta kayak gini. Pendeta tuh dituntut untuk kuat. Seperti robot tadi Bang Ramko bilang. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus bisa mampu mengatasi itu. Karena ketika kita udah diberikan pendetaku kemarin waktu aku magang di jemaat yang satu, pendetaku tuh bilang gini,
kau tuh diurapi Tuhan, kau tuh dipakai Tuhan. Jadi apapun masalahnya, apapun kondisinya, kau harus bisa menghadapi dan menguatkan dirimu untuk menghadapi itu. Betul. Gitu. Jadi kayak jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu kan yang sering terjadi tuh. Aduh, masa aku khotbah sih di sini gitu. Jangan kita andalkan kekuatan sendiri. Sepahit-pahitnya kehidupan berpelayanan, ingatlah kita pelayanan tuh untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 tuh. Nah, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan dan jangan untuk manusia. Biar kita nggak kecewa juga. Ketika kita melayankan pelayanan untuk manusia, bukan untuk Tuhan, ya pasti kita bakal kecewa. Betul. Karena pelayanan tuh nggak akan ada yang mulus-mulus 100%, Bang. Pasti akan ada yang begitu. Betul. Mau sebaik apapun kita, jangankan pendeta. Ketika kita menjadi ketua organisasi di salah satu organisasi aja, ketika kita menurut kita trying our best, masih aja kritik-kritik ada, masih aja kita dikata-katain gitu. Betul. Apalagi pendeta yang melayankan firman Tuhan, yang kayak gitu. Di setiap tempat pasti ada tantangannya. Benar. Di setiap pekerjaan pasti ada, nggak mungkin tidak. Makanya nggak jadi alasan untuk kemudian tidak menerima itu. Karena di kantor pun misalnya atau dimanapun ada aja orang yang syirik sama kita, ada aja yang ngomongin. Benar. Itu udah terjadi gitu loh. Karena orang Petrus aja sama Yesus udah pelayanan bareng, udah kenal satu sama yang lain, tetap aja syirik tuh. Iya kan tetap aja menyangkal juga kan. Bukan saya gitu. Yudas juga menjual kan. Yudas menjual, iya. Jadi kayak kita belajar ya sebagai pendeta kita yang paling tahu Alkitab, kita yang paling tahu bagaimana kisah Yesus dijual, disangkal, itu kita tahu persis. Jadi jangan sampai ketika kita semakin tahu justru kita nggak berbuat itu loh gitu. Iya. Jadi kan kadang-kadang tuh gitu, kayak kita tahu tapi kita nggak buat segitunya, kita nggak berbuat apa yang kita ketahui. Justru kita kayak mengabaikan itu dan kayak apa sih Tuhan bersandanya nggak lucu yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ya menyalahkan blaming Tuhan, padahal ini yang aku dapat insight dari khotbah Philip Mantova, kayak kita tuh apa sih? Kita tuh manusia mau nuntut Tuhan tuh, kamu punya hak apa nuntut Tuhan? Sedangkan hidupmu saja itu anugerah dari Tuhan gitu. Terus kamu menuntut Tuhan untuk apa? Gitu. Maksudnya apa capability-mu, apa kekuatanmu menuntut Tuhan? Makanya. Sedangkan nafas kehidupanmu aja dari Tuhan. Dan itu semua karena pengasihan dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan nggak mengasihani kita, nggak mengasihi kita ini nggak ada apa-apanya. Yang kayak gitu. Itu seru tuh, bagus tuh Philip Mantova. Jadi itu juga kita kadang-kadang tuh alergi sama denominasi satu gereja dan gereja yang lain. Padahal sebenarnya itu kita bisa memperkaya diri dari situ. Betul, itu dia makanya. Makanya di skripsiku kemarin tuh aku menuliskan dengan jelas di situ bahwa kita tuh nggak boleh alergi untuk belajar dari denominasi lain, dari gereja lain. Karena kok. Kita bisa dapat pengalaman dari situ kan. Betul. Gereja Pentakosta di Indonesia bagian barat kan gitu. Gitu. Pantesan lu nggak mau masuk Vikaris, Bang. GPB aja lu nggak tahu kepanjangannya. Bercanda, weh. Aduh. Seru nih. Aduh. Ini diskusi yang seru soal bagaimana dunia pelayanan dan tantangan dunia pelayanan. Harapan gue sih kayak mahasiswa teologi yang memang gue nggak bilang bahwa lu harus jadi pendeta, nggak juga ya. Ketika lu memutuskan jadi pendeta, lu bener-bener tahu apa yang menjadi pilihan lu, jangan sampai nanti di tengah jalan kok begini, kok begitu gitu loh. Banyak yang keluar juga soalnya gitu loh, gue nggak kuat gitu. Iya, benar. Ada yang sudah sarjana teologi, terus habis itu akhirnya banting setir. Dan itu kita nggak bisa salahin itu sih. Betul. Kan semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Betul. Kita sekolah teologi ya, kalau kita nanti kemudian dipanggil Tuhan bukan untuk jadi pendeta ya nggak masalah. Betul. Tapi kita harus menempatkan diri kita sebagai sarjana teologi. Betul. Mau nggak mau, suka nggak suka, jadi pendeta nggak jadi pendeta, kamu tuh sarjana teologi. Betul. Itu hal yang sepakat sih. Dan bisa juga jadi YouTuber kayak gua ya kan. Podcaster. Iya. Podcaster kan menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan melalui podcast, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang menggunakan gereja 4.0, mengandalkan gereja 4.0, jadi nggak salah. Mantap, Bang. Aku tuh mendukung setiap program yang Abang lakukan. Mantap. Biar Mobile Legends pun aku dukung. Bagus. Enggak lah.
Itu karena sembari menunggu pendaftaran vikariat yang belum dibuka. Luar biasa sih. Aduh. Jadi parah sih saingan gue nih, parah aduh, sih. Kan kalau dibandingin sama Ananda yang 3,7 mah apa lah, nggak ada apa-apanya. Cacing-cacing nyawa ini. Bener-bener lo ya bang, bener-bener lo. Parah. Jadi kayak gitu. Karena itu kegelisahan gue juga, kenapa sampai sekarang nggak dibuka, sementara banyak pendeta emeritus, bukan banyak sih, mungkin ada dan butuh regenerasi kan gitu, dan sampai hari ini nggak dibuka seperti itu. Itu sih yang kita berdoa bersama-sama saja, semoga masalah apapun yang terjadi di sini cepat selesai, pandemi juga boleh, kalaupun nggak berlalu, seenggaknya angkanya turun lah ya. Iya, makanya biar kita bisa ngopi nih. Gua harus ngopi sama lu nih. Lu kan orang dalam Tuhan. Gua pengen ya minimal kalau gua mati. Ya nanti kan, aku lu bisa. Nanti aku golden ticket ya. Iya. Lu komunikasi Tuhan gitu kan. Ini Tuhan, sirahku baik nih gitu. Boleh lah masuk surga kan gitu. Relasiku baik, aduh Tuhan Yesus, bener lu bang. Ada-ada aja. Oke, ini menarik. Nanda, thank you udah ngobrol sama gua. Udah hampir 1 jam kita ngobrol dan ini isinya daging semua, isinya seluk-beluk pelayanan seperti itu agar orang-orang. Thank you Bang Ko. Abis ini aktivitas lu apa? Khotbah. Aku sebentar malam ada pelayanan jam 7 malam. Oke, udah istirahat lah lu. Siap, thank you Bang Rapko ya, teman-teman selalu ikutin podcastnya Bang Rapko. Aku jujur ngikutin podcast Bang Rapko selalu sih. Aku kalau ada topik-topik menarik aku keren. Itu. Apalagi yang waktu dia bahas tentang pendeta itu profesi atau panggilan itu seru sih. itu sama Pak Borong itu. Itu apalagi itu sama salah satu teolog ternama kan. Parah sih. Mantap nih. Kita kan perlu juga. Oke, sip, thank you ya. Thank you Bang Rapko. Aku end meeting ya. Bye-bye. Oke, bye-bye.